Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tegas kepada para pelaku usaha yang diduga terbiasa melakukan praktik suap dan mengabaikan kedaulatan negara. Ia menantang para pengusaha rakus tersebut untuk mencoba melakukan praktik suap di bawah pemerintahan yang dipimpinnya. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Forum Internasional World Economic Forum, WEF, di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, khususnya di sektor sumber daya alam dan energi. Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausaha ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan, ujar Prabowo di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global. Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar, sambungnya, disambut perhatian para peserta forum. Pamer langkah tegas penegakan hukum. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memaparkan berbagai langkah yang telah diambil pemerintahannya sejak awal masa jabatan. Ia mengklaim, penindakan terhadap praktik ilegal di sektor sumber daya alam merupakan yang paling berani dan tegas sepanjang sejarah Indonesia. Salah satu fokus utama pemerintah, kata Prabowo, adalah pemberantasan tambang ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan negara dan merusak lingkungan. Hingga saat ini, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya, ujar Prabowo. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan berhenti sampai seluruh aktivitas pertambangan ilegal tersebut ditindak sesuai hukum yang berlaku. Sita jutaan hektar lahan ilegal. Selain penutupan tambang ilegal, Prabowo juga mengungkapkan capaian pemerintah dalam menertibkan penguasaan lahan secara ilegal. Dalam 1 tahun pertama pemerintahannya, negara telah menyita sekitar 4 juta hektar lahan perkebunan dan tambang yang beroperasi tanpa izin sah. Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan hak negara sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat yang terdampak. Tidak hanya itu, pemerintah juga mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti membuka dan mengelola perkebunan di kawasan hutan lindung. Total lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar 1,01 juta hektar. Jika digabungkan dengan 4 juta hektar lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia, kata Prabowo. Penertiban di sektor energi. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung upaya pemerintah membongkar penyelewengan besar dalam tata kelola energi, khususnya di sektor bahan bakar minyak, BBM, dan minyak mentah. Ia menilai praktik-praktik tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan kedaulatan negara. Menurut Prabowo, berbagai penyimpangan itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik seperti ini, tegasnya. Ratusan perusahaan diduga melanggar hukum. Prabowo mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, jumlah korporasi yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum di berbagai sektor mencapai 666 perusahaan. Pemerintah, kata dia, tengah melakukan proses penelusuran dan penindakan sesuai ketentuan hukum. Ia menegaskan tidak akan mundur menghadapi tekanan atau perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh langkah penegakan hukum tersebut. Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur, ujar Prabowo. Pesan ke dunia internasional. Pidato Prabowo di WEF tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha di dalam negeri, tetapi juga menjadi pesan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia serius membenahi tata kelola sumber daya alam dan energi. Ia menekankan, Indonesia terbuka terhadap investasi dan kerja sama ekonomi global, namun investasi tersebut harus menghormati hukum, lingkungan, serta kedaulatan negara. Pernyataan keras Prabowo tersebut dinilai mencerminkan pendekatan pemerintahannya yang mengedepankan ketegasan hukum sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Sejumlah pengamat menilai sikap itu sekaligus menjadi sinyal bahwa praktik bisnis yang mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan tidak lagi mendapat tempat. Dengan berbagai langkah yang dipaparkan di forum dunia tersebut, Prabowo berharap kepercayaan internasional terhadap Indonesia dapat meningkat, seiring dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang bersih, adil, dan berkelanjutan.